yang dikutuk, yang dipuji. Langit hitam dipadati gumpalan awan kelabu. Nusa Jawa yang terapung di permukaan laut bergetar dalam selimut kabut ketakutan, kegelisahan, keresahan, dan kecurigaan yang menyebar di segenap penjuru hingga sudut-sudutnya. Terang matahari dan cahaya rembulan purnama tidak mampu lagi mengusir kabut tebal yang menerkam ujung terdalam jiwa manusia yang hidup di atasnya. Namun seiring melesatnya waktu, langit pun terang tanpa awan biru. Berbeda dengan langit biru terang tanpa awan, di permukaan Nusa Jawa kabut masih kuat dan pekat menutupi seluruh penjuru kehidupan para penghuninya. Bagaikan gembala memelihara ternak di tepi hutan yang banyak harimau dan serigala, demikianlah para penghuni Nusa Jawa saling melirik dan mencuri pandang dengan sorot mata penuh curiga, seolah-olah menghadapi ancaman hewan buas. Bayangan-bayangan hewan buas dan hantu-hantu mengerikan berkeliaran di tengah gumpalan kabut, menyeringai, meraung, melonglong, melenguh dan menggeram bagi makhluk haus darah mengintai mangsa. Gerangan apakah yang terjadi di negeri subur dan makmur berlimpahan padi, buah-buahan, susu dan madu itu? Lebih sewindu lalu, menurut cerita burung yang menyebar dari mulut ke mulut, terjadi prahara yang mengerikan dan menabur kebinasaan di Nusa Jawa. Prahara itu akibat benturan dahsyat dua angin berkekuatan besar yang membadai. Yang satu adalah badai merah yang datang dari arah barat, sedangkan yang lain adalah badai putih yang datang dari timur. Padahal kedua badai itu pada awalnya sama, yaitu angin sejuk dan segar yang berhembus sepoi-sepoi membasahi pepohonan, rerumputan, serta bebatuan. Penyebutan nama badai merah yang berhembus dari barat dinisbatkan kepada sang penebar badai, Syekh Siti Jenar, yang digolongkan sebagai pembangkang. Karena itu para pengikutnya disebut golongan abangan yang memiliki makna pengikut Syekh Siti Jenar. Dengan adanya sebutan abangan, maka kesukaan orang Jawa untuk menyamanyamakan dan mengkaitkan satu hal dengan hal lain pada gilirannya memunculkan sebutan putihan yang selain dihubungkan dengan pakaian mereka yang serba putih juga dikaitkan dengan kata patuh atau mutihan. Munculnya sebutan golongan putihan membawa perkembangan yang lain lagi. Jika sebelumnya golongan abangan dinisbatkan sebagai pengikut Syekh Siti Jenar, maka dengan pemaknaan patuh bagi golongan putihan menimbulkan asumsi tidak patuh alias membangkang kepada golongan abangan. Demikianlah para pengikut Syekh Siti Jenar dicap sebagai golongan pembangkang, bahkan murtad. Menurut cerita, benturan dua badai berlawanan arah itu puncaknya terjadi di Kesultanan Demak, pusat kekuasaan Islam yang paling awal di Nusa Jawa. Tragisnya, prahara yang merupakan bagian dari drama di atas panggung kehidupan itu adalah benturan antara angin Islam dan angin Islam sendiri. Tragedi anak manusia apakah yang sedang berlangsung pada zaman itu? Pada perempat awal abad ke-16 Masehi, angin sejuk Islam yang dibawa oleh penyebarnya sedang berhembus kencang dan membadai di pantai utara Nusa Jawa. Bagaikan tiupan dari tengah samudra melanda gugusan pantai, demikianlah angin hijau yang semula sepoi-sepoi membasahi kegersangan jiwa para penghuni negeri yang telah letih dipanggang hingar-bingar tungku peperangan itu berangsur-angsur menjadi badai yang menggetarkan. Hal itu berlangsung ketika Menara Gading Majapahit yang pernah menebar zaman keemasan di setiap penjuru negeri telah tidak berdaya lagi, padam, terpuruk menjadi reruntuhan puing yang dihuni tikus, anjing, geladak, burung gagak, rayap,
dan kuman penyakit. Di tengah meredupnya cahaya kekuatan Majapahit itulah angin sejuk Islam secara menggelombang mulai bertiup di pesisir utara Nusa Jawa. Bermula dari Gresik, Tuban, Ampel Denta, dan Bintoro, angin sejuk itu menumbuhkan benih-benih kehidupan di reruntuhan negeri yang gersang. Bagaikan angin pengiring awan yang menurunkan rinai hujan, begitulah ia membasahi kegersangan jiwa penghuni negeri dengan siraman air rohaniah. Setapak demi setapak, tunas-tunas kehidupan rohani mulai tumbuh menghijau di tanah kerontang. Gumpalan awan pembawa hujan semakin berarak ke segenap penjuru negeri. Pada saat hampir bersamaan, di bagian barat Nusa Jawa, tepatnya di Lemah Abang, di telatah Nagari Caruban, bertiuplah angin sejuk Islam yang membawa gumpalan kabut menerobos hutan, menembus gunung, lembah, bukit, jurang, dan persawahan yang dicekik kemarau panjang. Gumpalan kabut yang memuat butir-butir itu membasahi setapak demi setapak hamparan lembah, bukit, gunung, ngarai, dan juga kemanusiaan yang sudah gersang tanpa makna. Menara Gading Galuh dan Pajajaran yang pernah memancarkan warna keemasan telah tidak berdaya, kini terpuruk menjadi reruntuhan puing kemanusiaan yang menyedihkan. Hembusan angin sejuk Islam yang bertiup makin kencang dari dua arah yang berlawanan itu ternyata tunduk pada hukum alam. Saat mereka bertemu pada satu pusaran, tiba-tiba berubah menjadi puting beliung berkekuatan raksasa yang berpusar dahsyat, melanda dan membinasakan segala yang diterjangnya. Keduanya bertumbuk, dorong-mendorong pun berlangsung seru. Namun, kekuatan dahsyat angin dari timur terbukti memenangkan pergulatan, sehingga prahara Islam yang membawa gumpalan kabut itu terdorong ke arah barat. Bagaikan al-maut menggiring wadyabala, begitulah prahara kemanusiaan itu tanpa kenal ampun melanda pedesaan, meluluh lantakan rumah, sawah, pasar, kebun, kandang hewan, hutan, lembah, bukit, dan gunung. Di tempat-tempat angin menderu, terhamparlah citra kebinasaan al-maut. Kepala terpisah dari tubuh, luka menganga, darah mengalir, air mata membanjir, derita mengenang, kegelisahan mencakar, keresahan menerkam, ketakutan mencekik, kepanikan merajalela, kematian mengintai di setiap sudut kehidupan. Kebinasaan nampaknya belum cukup mengukir tragedi kehidupan anak manusia. Iblis, anasir kegelapan yang terlaknat dan terusir beserta wadyabalanya bagaikan kawanan gagak pemakan bangkai memencar ke segala penjuru negeri seusai badai berlalu. Kawanan gagak hitam wadyabala perwujudan iblis itu terbangun sambil berkaok-kaok mengerikan, menebar fitnah, memangsa siapa saja yang ditemuinya, memunguti serpihan daging dari mayat yang bergelimpangan. Langit biru terang tanpa awan, badai berlalu. Terangnya langit biru dan berlalunya angin prahara yang menebar kebinasaan ternyata tidak serta-merta mengusir gumpalan kabut dari Nusa Jawa. Sejauh mata memandang dari ufuk timur ke barat, hanya ada puing-puing reruntuhan jiwa manusia yang berserakan tanpa daya. Kesunyian menghampar, kesenyapan tergelar, hanya tangisan bocah-bocah yang menjadi yatim, sayup-sayup terdengar memecah hening. Syekh Siti Jenar, sang penebar badai, konon mati di tengah amukan prahara itu. Tidak seorang pun tahu di mana kuburnya. Menurut cerita,
ada orang yang menyaksikan mayat Syekh Siti Jenar berubah menjadi bangkai anjing. Sebagian menyatakan bangkai itu dihanyutkan ke sungai, sebagian lagi menyatakan bangkai itu dikubur di Mantingan. Menurut kesaksian yang lain, bangkai anjing jelmaan Syekh Siti Jenar dimakamkan di belakang mihrab Masjid Agung Demak. Aneh, bangkai anjing dikubur di belakang mihrab masjid. Lebih aneh lagi, ada yang menyaksikan bangkai Syekh Siti Jenar menebarkan bau wangi semerbak. Para pengikut setia Syekh Siti Jenar tersebutlah Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Ngerang, Sunan Panggung, dan Ki Lontang. Dari waktu ke waktu mengalami nasib tidak jauh dari gurunya, terhempas oleh pusaran angin prahara. Tidak satupun di antara mereka pernah diketahui kuburnya. Bagi pengikut-pengikut dari kalangan Kaula Alit, tidak ada yang tersisa dari prahara dahsyat itu, kecuali rasa takut, resah, gelisah, dan curiga yang menerkam jiwa. Ketakutan, kegelisahan, keresahan, dan kecurigaan yang melanda Kaula Alit pengikut Syekh Siti Jenar atau mereka yang dianggap berhubungan karena ikatan darah maupun perkawanan, pada dasarnya bersumber pada fitnah dahsyat yang disebarkan oleh kawanan gagak jelmaan iblis. Bagaikan ulat menggerogoti daging, demikianlah fitnah itu ditebar, memisahkan daging dari tulang. Daging-daging yang dianggap busuk hendaknya dikelupas dari tulang dan dibakar demi memelihara kesucian. Demikianlah para pengikut Syekh Siti Jenar tidak saja digolongkan sebagai daging busuk yang membahayakan kesucian tulang, tetapi dianggap bukan bagian dari tulang. Pengikut Syekh Siti Jenar dianggap telah murtad dari kebenaran agama Rasulullah. Kaula Alit yang terkena cap sebagai wong abangan dianggap sebagai bukan bagian dari umat Islam dan darah mereka halal ditumpahkan. Akibat yang ditimbulkan oleh fitnah itu sangat memilukan, begitu kelam, pekat. Semua itu akibat ketidakmampuan manusia mengendalikan segala nafsu duniawi, sehingga terjadilah tragedi manusia memakan sesamanya. Kisah-kisah dramatis tentang manusia memakan sesamanya ini dengan cepat meluas di kalangan Kaula Alit, bagaikan cerita menakutkan tentang hantu-hantu yang bergentayangan. Hati mereka diliputi rasa takut, gelisah, resah, dan curiga mendengarkan betapa mengerikan kisah orang-orang yang tidak bersalah yang binasa akibat dituduh menjadi pengikut Syekh Siti Jenar. Ada kisah tentang orang-orang kaya yang binasa dan hartanya dijadikan jarahan. Ada pula orang-orang beristri cantik yang dimakan fitnah sebagai wong abangan. Kemudian istri-istri mereka dijadikan rebutan. Atau tentang Nayaka Praja yang kehilangan jabatan akibat fitnah dari kawan-kawan yang mengincar kedudukan mereka. Hari dan pekan berlalu, bulan dan tahun berganti, namun rasa takut, gelisah, resah, dan curiga yang mencekam relung-relung jiwa penghuni Nusa Jawa masih tetap bercokol kuat. Kawanan gagak jelmaan iblis masih terus berterbangan menebar fitnah. Mereka selalu mengikuti ke arah mana serigala-serigala haus darah mencari mangsa. Saat kawanan serigala meninggalkan sisa-sisa daging mangsanya, datanglah kawanan gagak yang dengan kerakusan tiada tara memunguti serpi-serpi daging yang sudah basah oleh liur. Itulah upah mereka sebagai penebar fitnah. Giri Amparan Jati, sebuah pesantren yang terletak di lereng Gunung Sembung di Telaga Kasunanan Cirebon Girang. Pada paruh pertama abad ke-16, Giri Amparan Jati merupakan pusat pendidikan Islam yang menjadi tujuan bagi para musafir penuntut ilmu dari berbagai penjuru negeri. Tidak berbeda dengan tempat lain di Nusa Jawa,
Di pesantren yang telah berusia hampir 1 abad itu, para penghuninya tidak luput dari intayan rasa takut, gelisah, resah, dan curiga akibat hempasan angin prahara yang menebar malapetaka. Bahkan di sana berlaku peraturan aneh yang dikenakan kepada santri dan seluruh warga pesantren, yaitu larangan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan santri-santri generasi pertama yang diasuh oleh almarhum Syekh Datuk Kahfi, pendiri pesantren. Karena yang menetapkan larangan itu adalah Syekh Maulana Jati Syarif Hidayatullah, pengasuh pesantren Giri Amparan Jati yang juga susuhunan Cirebon Girang, maka peraturan yang aneh itu dipatuhi begitu saja selama bertahun-tahun tanpa ada yang berani menanyakan alasannya. Bahkan Nayaka dan Abdi di Kasuhunan Cirebon Girang pun tidak ada yang berani bertanya ini dan itu tentang peraturan aneh tersebut. Mereka seolah sepaham bahwa melanggar peraturan berarti mendatangkan laknat dan malapetaka. Manusia adalah manusia. Semakin ia dilarang, akan semakin kuat ia melanggar. Seperti kisah Nabi Adam dan istrinya Hawa, keturunan mereka pun cenderung melanggar sesuatu yang dilarang. Meski dipatuhi di permukaan, di belakang justru dilanggar. Santri Giri Amparan Jati dengan mencuri-curi berusaha mencari tahu latar di balik peraturan itu. Diam-diam mereka menjadikan peraturan itu sebagai bahan pembicaraan kasak-kusuk, terutama ketika sedang melakukan pekerjaan di luar waktu belajar, di sela-sela kegiatan mengambil air untuk mengisi bak mandi, beristirahat usai berlatih silat, mencari kayu bakar, bahkan menjelang tidur. Bertolak dari pembicaraan di lingkungan pesantren yang diikuti oleh Nayaka dan Abdi dalam di Kasunanan Cirebon Girang, beredarlah kisah-kisah menakutkan yang terkait dengan para santri dari generasi pertama. Di antara cerita-cerita yang simpang siur itu, hampir semuanya terpusat pada satu tokoh utama bernama Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang. Ternyata dari peraturan aneh itu muncul keanehan pula. Berbagai kisah buruk dan nista bergumul dengan berbagai kisah terpuji dan mulia tentang tokoh utama yang merupakan santri generasi pertama itu. Di satu sisi, banyak beredar cerita kelam dan hitam tentang Syekh Siti Jenar. Misalnya, ada kisah yang menuturkan bahwa ia semula merupakan santri taat yang berubah jahat dan murtad karena mengikuti ajaran sesat setelah tinggal di Baghdad. Konon di sana ia berguru kepada jin. Ada pula kisah yang menyatakan bahwa ia sesat karena mempelajari ilmu dari tukang sihir Baghdad. Kisah sejenis yang lain lagi menuturkan bahwa santri pertama itu adalah anak yang durhaka terhadap orang tuanya sehingga diusir dan hidup dalam kesesatan. Ada lagi yang menyebutkan sebagai anak resi yang masuk Islam, namun kemudian memilih jalan sesat hingga murtad kembali. Bahkan muncul pula kasak-kusuk yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar sebenarnya bukan dari golongan manusia. Ia adalah jelmaan cacing menjijikan. Karena itu, kemudian Islam tidak membawa manfaat apa-apa baginya, kecuali kesesatan yang menuju kenistaan dan kehinaan. Bukti bahwa ia bukan manusia adalah saat mati mayatnya menjelma anjing. Sementara di sisi lain muncul pula kisah yang menempatkannya sebagai orang yang terpuji dan mulia. Ada satu kisah memaparkan bahwa ia adalah adik sepupu Syekh Datuk Kahfi. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai seorang alim yang berilmu luas bagai samudra. Ia lama tinggal di Baghdad
dan menjadi syekh besar di sana. Ada pula yang menuturkan bahwa ia merupakan wali Allah yang keramat, yang tanpa kenal pamrih menyebarkan Islam di bumi Pasundan dan Jawa. Bahkan beredar pula kisah yang berisi Syekh Maulana Jati Syarif Hidayatullah adalah putra menantunya, karena istri ketiganya, Nyai Rara Baghdad, adalah putri Syekh Siti Jenar. Pembicaraan kasak-kusuk yang bertentangan itu membuat santri turut merasakan getar ketakutan, kegelisahan, keresahan, dan kecurigaan ketika mereka sampai pada berita-berita yang menyatakan bahwa orang-orang yang menjadi pengikut atau diduga menjadi pengikut Syekh Siti Jenar jadi dikucilkan dan dibenci masyarakat. Beredar pula kisah bahwa mereka dibunuh oleh orang-orang tidak dikenal. Para santri tidak pernah bertanya apakah peristiwa-peristiwa itu terjadi di tlatah Cirebon Girang atau di tempat lain. Mereka hanya meyakini begitu saja berita-berita itu sebagai kebenaran yang menakutkan. Berbagai kisah simpang siur tentang Syekh Siti Jenar yang semula hanya menjadi bahan pembicaraan kasak-kusuk berubah menjadi persoalan serius ketika di pesantren Giri Amparan Jati hadir seorang santri baru yang dihormati, Raden Ketib. Raden Ketib adalah putra Pangeran Surodirejo, Adipati Palembang. Pangeran Surodirejo merupakan putra Raden Kusen, Adipati Terung. Raden Kusen adalah putra Aryo Damar, Adipati Palembang terdahulu. Jadi, Raden Kusen adalah saudara tiri Adipati Demak Bintoro, Raden Fatah. Dengan demikian, santri baru bernama Raden Ketib itulah putra saudara sepupu Sultan Demak, karena ayahandanya merupakan sepupu Sultan Trenggono. Ihwal kehadiran Raden Ketib ke Giri Amparan Jati pada mulanya bukan sepenuhnya untuk menuntut ilmu keislaman kepada Syekh Maulana Jati, karena ayahanda Raden Ketib mengirimnya ke Giri Amparan Jati atas permintaan kakeknya, Raden Kusen. Setelah Majapahit runtuh oleh serangan pasukan Tombak yang dipimpin Susuhunan Kudus dan Pangeran Pancawati, Raden Kusen yang menjadi panglima perang Majapahit ditawan. Namun, karena Raden Kusen adalah paman Sultan Trenggono, maka dia kemudian dibawa ke Demak. Setelah beberapa waktu tinggal di sana, Raden Kusen dipindahkan ke Kudus. Kepindahan ini ada kaitannya dengan hubungan keluarga antara Raden Kusen dan Susuhunan Kudus. Putri Raden Kusen adalah istri Susuhunan Kudus. Selanjutnya, panglima tua itu dibawa ke Cirebon Girang dan tinggal di sana dengan menggunakan nama Pangeran Pamalekaran. Dia diambil menantu oleh Susuhunan Cirebon Girang, Syekh Maulana Jati, dengan menikahi putrinya yang bernama Nyai Mertasari. Walaupun didampingi istri yang cantik dan muda, jiwa Pangeran Pamalekaran tetap hampa. Bagi orang setua dia, kehadiran cucu yang bisa mendengarkan dengan bangga kisah-kisah keperwiraan dan kebesarannya di masa lampau adalah daya hidup yang dahsyat. Itu sebabnya dia meminta Pangeran Surodirejo mengirimkan salah satu putranya untuk menuntut ilmu di Giri Amparan Jati, sekaligus akan diasuh dan dididiknya sendiri di Endalem Pamalekaran. Menyadari ayahandanya adalah perwira unggul yang selalu jaya di medan tempur dan dikenal sebagai ahli tata praja, sehingga menduduki jabatan pecat tanda atau pejabat yang mengurus pajak dan bea cukai di Terung, maka Pangeran Surodirejo pun mengirimkan Raden Ketib, putra sulungnya.
Ia mengharapkan Raden Ketip kelak menjadi penggantinya sebagai Adipati Palembang. Pangeran Surodirjo yakin di bawah asuhan dan didikan kakeknya, Raden Ketip akan menjadi pemimpin yang ulet, tegas, teguh pendirian, dermawan, adil, dan dicintai rakyat. Saat dikirim ke Giri Amparan Jati, Raden Ketip adalah pemuda berusia 16 tahun. Sedikit pun ia tidak pernah mengetahui maksud lain ayahandanya mengirim dirinya ke pesantren Giri Amparan Jati. Ia mengira kehadirannya di pesantren semata-mata untuk menuntut ilmu atas petunjuk kakeknya itu. Karenanya, walaupun keluarga pesantren sangat menghormatinya sebagai cucu Pangeran Pamalekaran, ia berusaha menjadi santri yang tidak menginginkan keistimewaan apapun. Bersama-sama dengan santri yang lain, ia mencari kayu bakar, mengisi bak mandi, berlatih silat, dan tidur beramai-ramai di gubuk bambu beratap daun tal. Usai mengerjakan tugas-tugasnya sebagai santri, biasanya pada malam hari, Raden Ketip sesuai pesan ayahandanya datang ke dalam Pamalekaran untuk menimba ilmu pengetahuan dari kakeknya, terutama ilmu keprajuritan dan tata praja. Namun berbeda dengan harapan ayahandanya, Raden Ketip ternyata tidak tertarik dengan ilmu keprajuritan dan tata praja. Ia lebih suka mendengarkan cerita tentang kenakalan-kenakalan kakeknya semasa remaja atau tentang pengalaman kakeknya mengarungi samudra kehidupan. Pangeran Pamalekaran yang sudah tua itu pun nampaknya lebih suka bercerita tentang berbagai pengalamannya daripada mengajari cucunya ilmu keprajuritan dan tata praja. Raden Ketip merupakan pemuda yang rendah hati. Itu nampak dari kegemarannya mengajak kawan-kawannya sesama santri berkunjung ke dalam Pamalekaran mendengarkan cerita-cerita menakjubkan yang pernah dialami kakeknya. Ia juga dikenal dermawan, sehingga tidak jarang uang saku yang diperoleh dari sang kakek habis dibagi-bagi untuk kawan-kawannya. Sering juga ia ikut berkunjung ke rumah salah seorang kawan yang ayahnya hanya seorang gedeng atau malah kubu. Bermula dari keakraban dengan kawan-kawan sesama santri, Raden Ketip mengetahui tentang peraturan aneh serta kasak-kusuk itu. Ia tidak pernah menduga bahwa cerita yang pernah ia dengar tentang Syekh Siti Jenar yang sesat dan murtad dari guru mengajinya itu ternyata berasal dari pesantren tempat ia menimba ilmu sekarang ini. Namun berbeda dengan kisah-kisah yang pernah ia dengar selama di Palembang, ternyata di Giri Amparan Jati ada beberapa kisah yang menggambarkan Syekh murtad itu sebagai orang yang terpuji dan mulia. Bahkan yang membuat keningnya berkerut adalah bisik-bisik yang menyatakan bahwa istri Syekh Maulana Jati adalah putri Syekh Siti Jenar. Kesimpang siuran itu menumbuhkan rasa ingin tahu Raden Ketip. Cerita-cerita itu begitu menakjubkan. Ia sangat ingin menyingkap kabut yang menyelimuti kehidupan santri Giri Amparan Jati generasi pertama itu. Benarkah Syekh Siti Jenar sesat dan murtad? Benarkah dia berguru kepada tukang sihir Baghdad? Benarkah dia anak durhaka? Benarkah dia bukan manusia, melainkan seekor cacing tanpa ayah dan ibu? Benarkah dia ayahandanya Nyai Rara Baghdad? Benarkah dia adik sepupu Syekh Datuk Kahfi, Sunan Jati Purba, pendiri pesantren Giri Amparan Jati? Benarkah dia wali Allah yang menyebarkan Islam tanpa pamrih di Nagari Galuh, Kertabumi, Sumedang Larang, Sadawarna, Subang, Luragung, Bantar Kawung, Demak, Majenang, Pasir, Mataram, hingga Pengging?
Kecamuk tanda-tanda yang berjejal-jejal di kepala Raden Ketip menjadi bara api penasaran yang membakar hati dan benak, terutama setelah ia menghadapi jalan buntu ketika berusaha menguak lebih dalam tentang keberadaan Syekh Siti Jenar yang membingungkan. Jalan buntu itu bermula kecurigaan yang mencuat dari setiap orang yang ditanyainya. Santri Giri Amparan Jati, Nayaka dan Abdi Kasunanan Cirebon Girang nampaknya sama-sama memahami bahwa Raden Ketip adalah cucu Pangeran Pamalekaran. Ia juga keponakan Sultan Demak. Mereka diam-diam menaruh curiga bahwa sangat mungkin Raden Ketip dikirim ke Giri Amparan Jati dan Kasunanan Cirebon Girang dilatari tujuan untuk mencari sisik melik yang berkaitan dengan ajaran sesat Syekh Siti Jenar. Menghadapi jalan buntu itu, sempat terbesit di benak Raden Ketip niat untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Ramanda gurunya, Syekh Maulana Jati. Namun sebagai seorang yang sejak kecil dididik di lingkungan Kadipaten Palembang yang menanamkan nilai-nilai penghormatan dan pemuliaan terhadap guru, maka niat itu dibatalkannya. Apalagi ada kasakusuk yang menyatakan bahwa Ramanda gurunya adalah menantu Syekh Siti Jenar. Tentu hal itu sangat kurang ajar dan tidak mengenal tata krama bagi seorang santri yang wajib memuliakan gurunya. Mendengarkan cerita-cerita kakeknya, sempat pula terbesit keinginan di benak Raden Ketip untuk menanyakan tentang kisah Syekh Siti Jenar. Namun, keinginan itu lagi-lagi terpaksa ditahan. Raden Ketip sadar bahwa kakeknya menetap di Cirebon Girang baru beberapa tahun saja. Sementara Syekh Siti Jenar saat tinggal di Cirebon Girang sudah puluhan tahun silam. Di samping itu, ia tidak ingin menyinggung perasaan kakeknya karena bagaimanapun Sultan Demak yang mendiamkan saja pembunuhan Syekh Siti Jenar oleh Sunan Kudus itu adalah keponakannya. Terlebih lagi, Sunan Kudus sendiri adalah menantunya. Keinginan kuat Raden Ketip untuk menguak rahasia Syekh Siti Jenar ternyata makin meningkatkan kecurigaan para santri, Rakaya dan Abdi Kasunanan Cirebon Girang. Dengan cara terang-terangan atau samar, mereka berusaha menghindar setiap kali didekati Raden Ketip. Sebagai orang yang tanggap dengan keadaan, Raden Ketip cepat menyadari bahwa dirinya diam-diam telah dikucilkan dari kehidupan pesantren maupun kasunanan. Menyadari dirinya tidak melihat kemungkinan memperoleh sesuatu dari pesantren maupun kasunanan, maka dengan semangat tetap membara, Raden Ketip berusaha mencari penjelasan dari tempat lain. Diam-diam, pada waktu senggang, ia berkeliling ke desa-desa sekitar Giri Amparan Jati. Berangkat dari pengalaman di pesantren dan kasunanan, Raden Ketip tidak menanyakan langsung segala sesuatu yang berkaitan dengan Syekh Siti Jenar. Ia biasanya memulai pembicaraan dengan menanyakan ihwal keberadaan desa yang disinggahinya, baik berkaitan dengan nama desa, pendiri, asal-usul surau, dan berbagai hal yang menyangkut desa tersebut. Hari dan pekan berlalu, perjuangan gigih Raden Ketip untuk menguak rahasia kebenaran di balik cerita-cerita tentang Syekh Siti Jenar mendatangkan hasil juga, walaupun berserakan dan tidak utuh. Misalnya, ia memperoleh penjelasan bahwa pada awal pendirian oleh Syekh Datuk Kahfi, Giri Amparan Jati dinamakan Padepokan. Sebutan pesantren baru dilakukan setelah Syekh Datuk Kahfi wafat oleh seorang santri dari generasi keempat bernama Raden Sahid asal Tuban yang bergelar Syekh Melaya. Dia menyarankan kepada Syekh Maulana Jati agar nama Padepokan diganti menjadi pesantren. Lain dari itu, Raden Ketip
memperoleh pula penjelasan tentang siapa saja di antara santri-santri Giri Amparan Jati generasi pertama yang kemudian menjadi pengikut Syekh Siti Jenar. Di antara mereka itu, menurut cerita yang didengarnya adalah Ki Geneng Pasambangan, cucu Ki Geneng Tapa, Ki Geneng Tegal Alang-Alang, Ki Geneng Babadan, Ki Geneng Surantaka, dan Ki Geneng Singapura. Mereka adalah kawan-kawan akrab Syekh Siti Jenar. Sejak usia 5 tahunan di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi, mereka tumbuh bersama di lingkungan yang sama hingga dewasa. Mereka benar-benar mengetahui kelebihan-kelebihan sekaligus kekurangan sahabat yang akhirnya menjadi guru rohani mereka. Manusia boleh berencana dan berusaha, namun Tuhanlah penentu keputusan akhir. Rencana dan usaha Raden Ketip untuk menguak rahasia jati diri Syekh Siti Jenar harus terhenti di tengah jalan. Para santri Giri Amparan Jati generasi pertama yang diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang cerita-cerita sahabat mereka, ternyata banyak yang telah meninggal dunia. Hanya Ki Geneng Pasambangan yang masih hidup. Sayang, dia telah pergi ke Banten Girang dan tidak diketahui kapan kembali. Bagi pemuda remaja yang haus pengetahuan dan ingin memperoleh kebenaran, menelusuri jejak-jejak kehidupan Syekh Siti Jenar yang penuh liku-liku merupakan tantangan yang mempesona. Bagi orang kehausan meminum air laut, begitulah Raden Ketip terus berusaha mencari titik terang tentang tokoh aneh yang dikutuk sekaligus dipuji itu. Semakin ditelusuri, semakin ditemukan keanehan-keanehan dari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Syekh Siti Jenar. Para sahabat karibnya yang sudah meninggal dunia, misalnya, tidak satu pun diketahui di mana kuburnya. Pihak keluarga yang ditanya tentang ketidaklaziman itu umumnya hanya memberi penjelasan bahwa para sahabat dan murid Syekh Siti Jenar jika akan meninggal dunia selalu meninggalkan wasiat yang menyatakan bahwa kubur mereka hendaknya tidak diberitahu nisan atau tanda apapun. Mereka tidak mau diberhalakan oleh anak dan cucu. Kenyataan ini benar-benar membingungkan Raden Ketip. Selama hidup di Kadipaten Palembang, ia terbiasa membaca surat Yasin, tahlil, dan mengadakan kenduri untuk memperingati orang yang meninggal dunia. Ternyata upacara itu tidak satu pun dilakukan oleh sahabat-sahabat dan murid-murid Syekh Siti Jenar. Padahal sejak ia tinggal di Giri Amparan Jati, kebiasaan semacam itu juga dilakukan orang. Kenyataan ini sungguh teramat aneh. Tanpa terasa, telah 3 tahun Raden Ketip tinggal sebagai santri di Giri Amparan Jati. Tanpa terasa pula usianya bertambah. Keakraban Raden Ketip dan kakeknya makin erat manakala Nyai Mertasari, istri kakeknya, melahirkan putra yang diberi nama Raden Santri. Raden Ketip yang hampir 20 tahun usianya itu harus memanggil paman kepada bayi yang baru lahir. Aneh sekali rasanya. Sebenarnya, jika ditelusuri lebih jauh, hal yang dialami oleh Raden Ketip tidak kalah aneh dibandingkan silsilah kakeknya, Pangeran Pamalekaran yang bernama Raden Kusen itu. Kedudukannya adalah adik tiri sekaligus keponakan Raden Patah, Adipati Demak Bintoro. Bagaimana hal rumit itu bisa terjadi? Raden Kusen adalah putra Aryo Damar. Aryo Damar sendiri adalah putra Prabu Kertawijaya, Parakramawardhana, Maharaja Majapahit. Aryo Damar kemudian dianugerahi seorang perempuan Cina bernama Retno Subanci oleh ayahandanya
Saat itu Retno Subanci adalah salah seorang selir ayahandanya yang sedang hamil muda. Aryo Damar diwanti-wanti agar tidak menyentuh Retno Subanci sebelum bayi yang dikandungnya lahir. Tidak lama lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama Raden Fatah. Kemudian Retno Subanci dinikahi oleh Aryo Damar. Lalu lahirlah Raden Kusen yang menurunkan beberapa putra dan putri, di antaranya Pangeran Surodirjo, ayahanda Raden Ketip. Berawal dari mempertanyakan keanehan-keanehan silsilah keluarga itulah Raden Ketip tanpa pernah direncanakan sebelumnya tiba-tiba menyinggung hal ihwal keanehan cerita-cerita yang menyangkut Syekh Siti Jenar. Satu hal yang tidak pernah diduga Raden Ketip, ternyata kakeknya pernah bertemu Syekh Siti Jenar walaupun sangat singkat. Dia memanggil aku dengan sebutan paman karena dia putra angkat Ki Danusela, putra Eyang Prabu Kertawijaya, dan mengira aku adalah adik dari Rakanda Raden Fatah. Itu tidak salah, tetapi dia sebenarnya juga bisa menyebutku Rakanda karena aku adalah keponakan Ki Danusela, katanya sambil tertawa. Merasa kakeknya hanya kenal sepintas saja dengan Syekh Siti Jenar, Raden Ketip kemudian menuturkan betapa selama ini ia berusaha mencari tahu tentang tokoh aneh itu. Pangeran Pamalakaran mengerutkan kening mendengar penuturan cucunya. Namun sesaat kemudian dia menyatakan akan memanggil Ki Geneng Pasambangan, putra Ki Geneng Tapa yang merupakan kawan Syekh Siti Jenar. Biarlah Ki Geneng Pasambangan menuturkan segala sesuatu yang diketahuinya kepadamu, kata Pangeran Pamalakaran datar. Namun Eyang, saut Raden Ketip takzim, bagaimana jika cerita Ki Geneng Pasambangan nanti menyinggung perasaan Eyang? Menyinggung perasaanku? Pangeran Pamalakaran mengernyitkan kening. Ya Eyang, karena menurut cerita-cerita yang saya dengar, yang berperan penting dalam kematian Syekh Siti Jenar adalah Susuhunan Kudus, menantu Eyang. Kemudian Sultan yang mendiamkan saja pembunuhan itu adalah keponakan Eyang. Pangeran Pamalakaran terbahak. Setelah itu dengan suara tegas dia berkata, kebenaran harus diungkap apa adanya. Itu prinsipku. Aku tak pernah tersinggung, bahkan engkau harus tahu bagaimana sikapku terhadap Susuhunan Kudus, menantuku itu. Ketahuilah, saat penyerbuan awal pasukan Demak ke Majapahit yang dipimpin oleh Susuhunan Udung, ayahanda Susuhunan Kudus yang tidak lain adalah besanku, akulah yang menjadi Manggala Yuda Majapahit. Dalam pertempuran itu, aku harus berhadapan dengan dia sebagai Panglima Demak. Aku tikam lehernya dengan keras. Walaupun dia sudah mengenakan pusaka Kutang Antakusuma, toh mati juga dia di tanganku. Itulah kenyataan, Ger. Aku tidak tersinggung jika diungkap bahwa aku telah tega membunuh besanku demi mempertahankan kerajaan kafir Majapahit. Dalam peristiwa itu, banyak orang menyalahkan aku. Namun, aku tidak peduli, karena aku sudah berkali-kali mengingatkan bahwa aku adalah murid yang setia dan teguh memegang amanat guru. Telah berkali-kali kukatakan bahwa aku tetap memegang amanat guruku Raden Ali Rahmatullah Susuhunan Ampel Denta yang menitahkan aku agar mengabdi pada Majapahit apapun yang terjadi demi melindungi pemeluk-pemeluk Islam di pedalaman. Namun mereka tidak peduli, mereka tidak menghargai prinsip hidupku. Mereka baru sadar setelah semuanya terjadi. Raden Ketip menarik nafas dalam-dalam mendengar kisah kakeknya. Namun terlepas dari keberpihakannya kepada Pangeran Pamalakaran yang menangkap Sasmita bahwa kakeknya itu berpendirian teguh dan tidak mudah menyerah. Kakeknya hanya bisa disejajarkan dengan tokoh
Bhisma dalam cerita Mahabharata, berani menanggung resiko apapun demi memegang teguh prinsip yang diyakini kebenarannya. Janji Pangeran Pamalakaran untuk mengundang Ki Geneng Pasambangan dipenuhi kira-kira sehari setelah sahabat Syekh Siti Jenar itu kembali dari Banten Girang. Raden Ketip yang tidak menduga bakal secepat itu bertemu Ki Geneng Pasambangan tidak bisa berkata-kata ketika tiba di dalam Pamalakaran, kecuali mencium dengan takzim lutut kakeknya dengan hati berbunga-bunga. Bagi Pangeran Pamalakaran sendiri merupakan suatu kebahagiaan tidak terhingga jika dia memenuhi hasrat dari keinginan cucunya. Malam itu, setelah memperkenalkan Raden Ketip sebagai cucu tercintanya, Pangeran Pamalakaran mengajak Ki Geneng Pasambangan mengingat saat-saat menegangkan ketika mereka menyerbu Pakuan Caruban dan menghadang pasukan Pajajaran yang dipimpin Terong Peot di pantai Muara Jati. Ki Geneng Pasambangan yang saat itu merupakan santri Giri Amparan Jati tentu masih mengingat peristiwa itu dengan jelas. Dia kemudian menuturkan kepada Raden Ketip betapa gagah dan berani Pangeran Pamalakaran ketika itu. Namun saat menyinggung nama Syekh Siti Jenar, Ki Geneng Pasambangan nampak sekali berusaha menghindar. Sebagai orang yang sudah kenyang menelan pahit dan getirnya kehidupan, Pangeran Pamalakaran memahami kecanggungan Ki Geneng Pasambangan ketika menyinggung hal sahabat dan guru tercintanya. Itu sebabnya dia langsung meminta Ki Geneng Pasambangan untuk menuturkan apa adanya segala sesuatu yang diketahuinya tentang Syekh Siti Jenar. Engkau tidak perlu ragu dan curiga, Ki. Engkau mestinya telah tahu betapa aku memiliki prinsip yang sama dengan Syekh Siti Jenar tentang penyerangan ke Majapahit. Engkau juga tentu tahu bahwa di tanganku ini pula besanku Susuhunan Udung melayang jiwanya. Karena itu, Ki, ceritakan apa adanya tentang Syekh Siti Jenar, keponakanku itu. Cucuku sangat besar hasratnya untuk mengetahui kisah Syekh Siti Jenar yang sampai sekarang simpang siur, kata Pangeran Pamalakaran dengan suara berat. Abdi akan laksanakan titah yang mulia, kata Ki Geneng Pasambangan takzim. Beberapa jenak setelah Pangeran Pamalakaran berpamitan untuk beristirahat, yang duduk berdua berhadap-hadapan dengan Raden Ketip memulai ceritanya. Dia bercerita berdasarkan kesaksian pribadi, penuturan Syekh Siti Jenar, fatwa dan kisah dari Syekh Datuk Kahfi, cerita dari kawan-kawannya sesama santri, penuturan kakeknya Ki Geneng Tapa, dan cerita dari Haji Abdullah Iman, yaitu Pangeran Walang Sungsang Cakrabuana, kepala nagari Cirebon, yang tidak lain adalah saudara sepupunya. Berdasarkan cerita-cerita itu, Ki Geneng Pasambangan menuturkan kisah kehidupan Syekh Siti Jenar secara luas dan mendalam sejak awal kelahiran, pengembaraan, silsilah keluarga, pandangan-pandangan, ajaran-ajaran, hingga masa memilukan saat ia terhempas angin prahara fitnah yang mengerikan.